Pada tanggal 15 September 2025, di daerah Zaitun, selatan Gaza, militer Israel mengumumkan pelaksanaan operasi darat yang berskala besar yang mengakibatkan lebih dari 30 teroris bersenjata tewas. Dalam rangka penyisiran, pasukan IDF berhasil menemukan sebuah gudang senjata yang berisi roket, granat, dan bahan peledak yang sudah siap digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur militer bawah tanah yang ada jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ini hanya satu lokasi atau masih ada jaringan rahasia lain yang menunggu untuk diungkap. Zaitun, sebuah distrik di selatan Gaza, kini menjadi sorotan dunia setelah IDF mengumumkan keberhasilan operasinya. Wilayah ini lama dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan militer Hamas dengan jaringan terowongan bawah tanah, gudang senjata tersembunyi, serta pos komando yang sering berpindah. Bagi Israel, penguasaan Zaitun bukan sekadar kemenangan taktis, melainkan simbol bahwa inti pertahanan lawan mulai melemah sedikit demi sedikit. Sejak awal September, laporan intelijen telah menyebutkan adanya peningkatan aktivitas militer di kawasan tersebut. Drone pengintai berhasil menangkap pergerakan truk tanpa tanda yang memasuki sebuah bangunan tua yang tampaknya ditinggalkan. Sementara itu, satelit juga mendeteksi adanya panas berlebih di beberapa lokasi yang menunjukkan aktivitas mesin di bawah tanah. Semua petunjuk ini mengarah pada satu kesimpulan: Zaitun menyimpan sesuatu yang lebih signifikan daripada sekedar markas biasa. Ketika pasukan darat Israel akhirnya bergerak masuk, mereka menghadapi perlawanan yang sengit dengan ledakan, tembakan senapan, dan jebakan ranjau rakitan yang memperlambat kemajuan operasi. Namun, koordinasi antara udara dan darat yang terintegrasi memungkinkan IDF untuk terus maju. Pasukan infanteri bergerak perlahan, diiringi oleh tank dan kendaraan lapis baja yang menjaga jalur utama. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 teroris berhasil dilumpuhkan. Bagi IDF, operasi ini menegaskan kembali keunggulan mereka dalam menggabungkan intelijen, teknologi, dan kekuatan militer konvensional. Namun, kemenangan ini juga memunculkan pertanyaan baru. Apakah yang ditemukan di Zaitun hanyalah permulaan dari masalah yang lebih besar? Sejarah konflik di Gaza menunjukkan bahwa setiap gudang senjata yang terungkap hampir selalu disusul oleh jaringan baru yang siap untuk menggantikan. Keberhasilan operasi di Zaitun tidak muncul begitu saja. Semua ini berawal dari kerja keras intelijen Israel, khususnya Unit 8200, yang selama berminggu-minggu memantau komunikasi digital di wilayah selatan Gaza. Dari hasil penyadapan, terdeteksi pola percakapan mencurigakan yang menunjukkan pergerakan kelompok bersenjata menuju area yang padat permukiman. Analisis data satelit yang dilakukan secara menyeluruh menunjukkan lokasi yang sama berulang kali disebut sebagai pos aman. Informasi ini diperkuat oleh rekaman drone pengintai yang menangkap momen tak biasa ketika sekelompok pria bersenjata masuk ke sebuah gedung tua sambil membawa kotak logam besar. Gambar termal mengkonfirmasi dugaan tersebut, menunjukkan adanya akumulasi panas tubuh dalam jumlah besar di ruang bawah tanah, yang jelas mengindikasikan aktivitas militer. IDF kemudian menyimpulkan bahwa bangunan itu lebih dari sekadar tempat persembunyian. Ia berfungsi sebagai pusat koordinasi dan gudang logistik. Indikasi lain datang dari jalur suplai, di mana konvoi kecil truk tanpa tanda terlihat keluar masuk kawasan Zaitun pada malam hari. Pergerakan ini tidak biasa, mengingat ketatnya blokade distribusi sipil. Fakta bahwa kendaraan tersebut berhasil lolos dari pengawasan lokal semakin meyakinkan IDF bahwa lawan sedang mempersiapkan operasi besar. Setelah bukti-bukti terkumpul, pimpinan militer Israel mengeluarkan perintah untuk melaksanakan operasi darat. Targetnya jelas, melumpuhkan sekitar 30 individu bersenjata yang teridentifikasi melalui rekaman intelijen dan menutup akses suplai senjata di distrik tersebut. Laporan resmi menyebutkan bahwa sebagian besar individu yang terdeteksi adalah anggota unit perlawanan tingkat menengah yang bertanggung jawab atas distribusi senjata dan memimpin operasi lapangan. Menurut seorang pejabat IDF yang namanya tidak disebutkan, penghapusan kelompok ini setara dengan memutus jalur distribusi penting bagi Hamas di wilayah selatan. Namun, meskipun target berhasil dilumpuhkan,
intelijen tetap memperingatkan bahwa pola serupa dapat muncul kembali di lokasi lain. Gaza memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Setiap pos yang jatuh biasanya segera digantikan dengan yang baru. Begitu sinyal hijau untuk operasi diberikan, IDF melancarkan serangan kilat ke jantung distrik Zaitun. Pasukan infanteri bergerak dengan cepat, didukung oleh kendaraan lapis baja dan artileri ringan. Dari udara, drone bersenjata mengawasi setiap sudut jalan, siap untuk mengeksekusi target begitu perlawanan muncul. Taktik ini membuat kelompok bersenjata lawan kehilangan momentum sejak awal. Dalam waktu singkat, bentrokan sengit pun terjadi. Teroris berusaha bertahan dengan menembakkan mortir rakitan dan senjata otomatis. Namun, koordinasi antara udara dan darat dengan cepat mematahkan perlawanan tersebut. Ledakan terkontrol menghancurkan titik-titik tembakan, memberikan ruang bagi infanteri untuk maju lebih dalam. Salah satu momen krusial terjadi ketika drone IDF mendeteksi pergerakan sekelompok pria bersenjata di gang sempit. Serangan presisi diluncurkan, menghentikan mereka sebelum sempat menyiapkan jebakan. Sementara itu, tim darat berhasil mengepung bangunan utama yang diyakini berfungsi sebagai markas. Setelah baku tembak singkat, pasukan Israel berhasil menguasai lokasi tersebut. Dalam operasi ini, lebih dari 30 teroris berhasil dilumpuhkan. Bagi IDF, hasil ini menegaskan bahwa strategi serangan kilat yang menggabungkan intelijen real-time dengan kekuatan militer konvensional masih menjadi resep yang efektif di medan perkotaan Gaza. Setelah baku tembak mereda, tim penyisil IDF mulai memasuki bangunan utama di Zaitun. Dari luar, gedung itu terlihat kumuh dan kosong, seolah tak terurus. Namun, begitu pintu baja di lantai dasar dibuka, pemandangan yang muncul sangat mengejutkan. Deretan peti kayu berisi roket anti-angkatan, RPG, dan bahan peledak dalam jumlah besar tersusun rapi. Beberapa peti bahkan masih terbungkus plastik, menandakan bahwa barang-barang ini baru saja dikirim. Di sudut ruangan, terdapat meja dengan peta kawasan selatan Gaza yang penuh dengan coretan jalur suplai. Ada juga perangkat komunikasi satelit yang mengindikasikan bahwa lokasi ini berfungsi sebagai pusat komando lapangan. Menurut laporan resmi IDF, jumlah senjata yang berhasil diamankan merupakan salah satu yang terbesar di wilayah selatan dalam beberapa bulan terakhir. Temuan ini tidak hanya memperkuat klaim Israel tentang besarnya jaringan militer bawah tanah di Gaza, tetapi juga menunjukkan bahwa persiapan serangan oleh pihak lawan sudah berada di tahap matang. Keberadaan gudang ini yang tersembunyi di tengah pemukiman sipil menambah kompleksitas konflik karena musuh menyamarkan infrastruktur militer di balik kehidupan sehari-hari. Penemuan gudang senjata ini hanyalah awal dari sebuah masalah yang lebih besar. Saat tim penyisir memperluas pemeriksaan, mereka menemukan akses tersembunyi di lantai bangunan, berupa pintu baja kecil yang terhubung ke terowongan bawah tanah. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk satu orang berjalan, dengan dinding beton kasar dan kabel listrik yang menempel di sepanjang jalur. Bagi IDF, penemuan ini memperkuat analisis lama tentang keberadaan Metro Gaza, jaringan terowongan luas yang digunakan untuk suplai logistik, pergerakan pasukan, dan penyimpanan senjata. Dari jejak tanah yang masih lembab dan sisa makanan yang ditemukan, jelas bahwa terowongan ini baru saja digunakan. Seorang perwira IDF menyatakan bahwa jika tidak segera ditutup, lorong ini bisa menjadi jalur pelarian sekaligus titik serangan balik. Oleh karena itu, tim SAPER segera menempatkan bahan peledak untuk menutup akses utama. Namun, investigasi tetap dilanjutkan untuk memastikan apakah ada cabang lain yang terhubung dengan kompleks bawah tanah yang lebih besar. Terowongan di Zaitun ini bukanlah kasus tunggal. IDF menduga ada puluhan jalur serupa di Khan Yunis dan Rafah, membentuk jaringan yang sulit dideteksi oleh radar konvensional. Fakta ini mengingatkan bahwa operasi di Gaza tidak hanya soal permukaan, tetapi juga merupakan perang yang terjadi di bawah tanah. Operasi IDF di Zaitun langsung telah memicu reaksi beragam di kancah internasional. Pihak Israel mengklaim ini sebagai kemenangan strategis yang berhasil melemahkan kemampuan lawan di Gaza. Namun suara berbeda muncul dari kelompok pro-Palestina yang menuduh serangan tersebut sebagai tindakan berlebihan yang berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan. Dalam diplomasi, Mesir dan Qatar kembali menekankan pentingnya gencatan senjata.
Di sisi lain, Amerika Serikat memberikan dukungan penuh kepada Israel dengan menganggap penemuan gudang senjata sebagai bukti bahwa Hamas masih berupaya meningkatkan kapasitas militernya meskipun dalam situasi blokade. Reaksi di Uni Eropa juga terpecah. Beberapa negara mendukung klaim Israel tentang hak untuk mempertahankan diri, sementara yang lain menyerukan investigasi atas dampak kemanusiaan dari operasi tersebut. Media internasional menyoroti fakta bahwa gudang senjata ditemukan di kawasan pemukiman sipil yang menambah kompleksitas narasi konflik ini. Di Gaza, warga kini hidup dalam ketidakpastian yang semakin besar. Penutupan terowongan dan penghancuran gudang telah membuat suplai logistik semakin ketat. Pertanyaannya adalah, apakah operasi ini akan memberikan jeda bagi Israel atau justru memicu perlawanan yang lebih kuat dari kelompok bersenjata? Meskipun operasi di Zaitun dinyatakan berhasil, IDF menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dalam konferensi pers, juru bicara militer menyatakan bahwa masih ada indikasi keberadaan gudang senjata lain di Han Yunis dan Rafah. Intelijen mengungkapkan bahwa jaringan logistik Hamas tidak hanya berlapis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat. Ini berarti bahwa setiap titik yang dihancurkan hampir pasti akan segera digantikan oleh titik baru. Di sisi lain, Hamas belum memberikan pernyataan resmi. Namun sumber lokal melaporkan adanya pergerakan pasukan di wilayah selatan, menandakan bahwa konfrontasi belum akan mereda. Operasi berikutnya mungkin akan lebih besar dengan resiko bentrokan yang semakin meningkat. Bagi Israel, kemenangan di Zaitun merupakan pesan simbolis bahwa IDF masih menguasai medan tempur. Namun, ancaman baru tetap membayangi, menimbulkan pertanyaan apakah operasi lanjutan akan menutup celah keamanan atau justru membuka kemungkinan eskalasi yang lebih besar.